Pemirsa, ubah takdir Anda, sembuhkan penyakit kronis dengan terapi warisan Nabi di Klinik Mutiara Madani, Yogyakarta. Studi kasus, tema kita malam hari ini. Dan silakan Anda boleh bergabung saat ini di 02718575555 karena kita masih akan membahas tema kita bersama dengan Ustadz Narotama Abu Ghifar dari Klinik Mutiara Madani, Yogyakarta. Ulasan awal mungkin dilanjut lagi ya Ustadz ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan kita dan meningkatkan kualitas kesehatan kita. Itu ada 3 hal tadi yang sempat saya singgung, yaitu pola pikir, gaya hidup, dan pola makan. Tentu kita sadari dan ketahui bersama bahwa setiap kejadian itu ada polanya. Ketika kita ingin sehat itu ada polanya, dan ketika seseorang sedang mengalami sakit itu ada polanya. Nah, pola ini yang harus kita ketahui dengan 3 hal ini tadi, yaitu bagaimana dengan pola pikirnya, artinya kondisi psikologisnya bagaimana, gaya hidup itu bagaimana. Gaya hidup itu artinya bagaimana kita menggunakan tubuh ini sebaik mungkin, kapan saatnya aktivitas, kapan saatnya ibadah, kapan saatnya istirahat. Nah, kalau waktunya masing-masing ini saling bertabrakan atau ditabrakkan, tentunya itu akan merusak sistem di dalam tubuh kita. Walaupun mungkin pola makan kita sehat, itu akan menjadi nggak sehat bagi tubuh kita. Pun termasuk kalau misalnya pola makan kita nggak karu-karuan, kita sering makan goreng-gorengan, sering pakai MSG, kemudian cara masaknya pun juga nggak benar, sehingga akan mengakibatkan racun-racun ini akan semakin menumpuk di dalam tubuh kita. Mungkin akan kita betul-betul kita bisa lihat, mungkin ada terjadi di sekitar kita, bahwa kejadian stroke, kejadian kanker, tumor, itu sudah mulai masuk ke wilayah usia produktif. Ini yang sangat miris dan memprihatinkan. Kita akan telepon dulu. Baik, kita ke line telepon yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Volume suaranya Bapak? Iya, dengan Bapak siapa ini? Halo. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Sugianto. Bapak Sugianto, di mana Bapak? Betul. Dari Magelang. Di Magelang, silakan Pak Sugianto. Monggo Pak Sugianto. Ini mau tanya, anak saya itu kan dinyatakan dokter dengan gagal ginjal. Usia berapa Pak Sugianto? Usia 31. Oh, 31 tahun. Dinyatakan gagal ginjal udah berapa lama? Berapa tahun terakhir? Ya, kurang lebih 3 bulan, baru 3 bulan. Alhamdulillah baru 3 bulan ya. Iya. Baik, terus kemudian kondisinya sekarang? Terus badan itu bengkak-bengkak semua. Oke. Diperintah sama dokter untuk cuci darah. Baik. Anak saya tidak mau. Baik. Ini untuk solusinya gimana, Pak? Baik, yang saya tanyakan, gagal ginjalnya ini menurut analisa medis karena diabetes, hipertensi, atau ada riwayat batu ginjal? Tidak ada. Cuma taunya dokter menyatakan gagal ginjal. Baik, tensinya terukur relatif normal atau cenderung tinggi Pak Sugianto? Cenderung tinggi, sampai 170. Baik, ketika tensinya cenderung tinggi, sudah lama atau saat terjadi gagal ginjal? Saat terjadi, sebelumnya memang di tensi itu selalu tinggi terus. Oh, baik. Kita periksakan, ternyata untuk HB-nya itu rendah. Baik, baik. Terus kemudian ada indikasi diabetes juga? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada ya. Dan terakhir HB sampai berapa Pak terukur? HB terakhir itu di lab cuma 4, berapa gitu. Cukup rendah ya. Sempat dilakukan USG ginjal enggak? Belum ya? Belum. Pertanyaan saya berikutnya, untuk pipisnya itu lancar tidak Pak? Tidak lancar. Tidak lancar ya? Artinya pipis tidak lancar itu 3 bulan terakhir atau awalnya sudah mulai tidak lancar? Baru-baru aja ya, kurang lebih 2 bulan tidak lancarnya. Kaki mengalami odem atau bengkak? Bengkak. Semua bengkak. Baik, ya Pak Sugianto bisa ditutup, saya jawab. Terima kasih, selamat malam Pak Sugianto di Magelang. Gagal ginjal ya Baik, Ustadz ya? jadi gini, tadi kenapa saya tanyakan bahwa ternyata memang kasus penyakit gagal ginjal itu banyak penyebabnya. Ada yang awalnya diabetes. Jadi diabetes tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat, tidak di-maintenance sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan gangguan fungsi ginjal, terjadilah gagal ginjal.
Ada yang awalnya riwayat batu ginjal. Loh Ustadz, ini tuh memang pernah ada kejadian batu ginjal, itu kejadiannya sudah 2 atau 3 tahun yang lalu. Iya, tetapi efeknya itu bisa 2 atau 3 tahun kemudian. Nah, itu yang harus kita waspadai. Makanya kalau misalnya ada di antara Anda atau keluarga Anda atau saudara atau siapapun, kalau ada riwayat batu ginjal, itu tetap tolong harus hati-hati. Cek rutin misalnya 3 bulan sekali ureum kreatinnya bagaimana untuk memastikan kondisi ginjalnya betul-betul dalam kondisi sehat atau sudah mulai ada gangguan. Seperti itu yang kami sampaikan atau sarankan selama ini. Nah, misalnya pada kasus batu ginjal, misalnya dilakukan ESWL atau dilakukan operasi. Oke lah, saat itu batu ginjalnya hilang. Tetapi perlakuan operasi atau ESWL ataupun ditembak itu hanya sesaat. Artinya perlakuan itu tidak mencegah terjadinya kembali batu ginjal. Sehingga kalau tidak di maintenance sedemikian rupa, akhirnya muncul lagi. Masa dioperasi lagi? Muncul lagi. Masa dioperasi lagi? Sampai kapan? Kan begitu. Nah, belum lagi nanti kalau efeknya sampai ke gagal ginjal. Nah, kemudian putranya Pak Sugianto, yang alhamdulillah baru 3 bulan ini. Mumpung baru 3 bulan. Jadi begini, memang tidak ada efek samping dalam istilahnya cuci darah. Dalam beberapa kasus khusus atau kondisi khusus, di tahap awal cuci darah itu penting. Tetapi di sini saya mengedukasi tidak terus melarang cuci darah, tidak ya. Tolong jangan salah tafsir, tidak. Jadi di tahap awal cuci darah itu penting. Dalam rangka apa? Menyelamatkan organ yang lainnya akibat keadaan darah yang sedemikian rupa. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwa walaupun cuci darah itu penting, tetapi perlakuan cuci darah itu tidak memperbaiki kinerja fungsi ginjal. Sehingga pertanyaannya mau sampai kapan cuci darahnya, kan begitu. Nah, adapun di tahap awal, tapi nanti saya lihat dulu untuk putranya Pak Sugianto, apakah nanti perlu dilakukan cuci darah ataupun tidak, itu nanti saya lihat dulu. Tetapi perlu saya edukasi sekarang ini Pak Sugianto, cuci darah itu tidak sampai kemudian membahayakan, tidak. Terkadang pada satu kondisi khusus itu penting dilakukan untuk menyelamatkan awal. Nah, saat cuci darah dilakukan, lalu kemudian dibarengkan dengan pendekatan terapi yang kami lakukan, maka insya Allah kinerja fungsi ginjal itu akan dioptimalkan kembali. Nah, nanti pemeriksaan medis seperti apa akan saya sampaikan kalau kita bertemu langsung Pak Sugianto. Nanti yang jelas terapi warisan Nabi di Mutiara Madani Yogyakarta ini bisa disinkronkan, bisa dibarengkan dengan pendekatan terapi medis yang dimana keduanya ini saling menguatkan, saling memberikan efek positif. Karena memang kelebihan medis itu terukur, itu yang kita gunakan. Nah, monggo kami tunggu kedatangannya. Besok hari Selasa kami libur karena kami ada tamu. Kami praktek lagi mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tanggal merah hari libur kami tetap buka. Monggo bisa daftar mulai malam ini juga di 0274 884 764. SMS kami sekarang juga di 2 nomor handphone sekaligus di 0815 688 2700 dan di 0815 8729 510. Bagi Anda yang memakai BlackBerry, maka bisa di-invite PIN kami 2 beta 8385FF film-film ya. Jadi bisa juga web kami dibuka di www.mutiaramadani.com. Oke, baik. Sekali lagi pemirsa, Anda bisa membuka website di www.mutiaramadani.com. Jangan lupa Anda atau bisa langsung datang di Perumnas Mino Martani, Jalan Gurameh Raya C4 Mino Martani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Dan kita masih akan lanjut lagi nanti, tetap kita membuka line telepon di 0271 857 555, tapi setelah jeda pariwara berikut ini.